Assalamualaikum. Baik yang sedang berada di Aula SMK Negeri Cepu maupun yang sedang menyimak dari rumah secara online. Pembukaan MPLS SMK Negeri Cepu akan segera dimulai. Namun demikian sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya mengingatkan kembali seperti yang sudah diingatkan oleh para rekan-rekan OSIS, para Nanda sekalian yang sedang menyimak dari rumah, mohon tidak kembali untuk alat tulisnya atau belum, mungkin atau mungkin pulpanya sudah diberi double atau belum, siapa tahu nanti di tengah-tengah acara akan mencatat ternyata pulpanya macet, nanti bisa pakai yang lainnya lagi. Dan saya ingatkan kembali, pastikan Anda sudah menggunakan seragam OSIS supaya sesuai dengan aturan yang telah kita berikan, dan pastikan juga potongan rambut Anda sudah sesuai dengan instruksi, yakni 1, 2, 1. Dan perlu kami informasikan pula, nanti setelah acara pembukaan dari acara MPLS ini, Anda sekalian langsung mengikuti materi yang pertama, sehingga jangan kemana-mana, tetap selalu stay di tempat, selalu pastikan koneksi jaringan Anda yang ada di rumah terkoneksi dengan lancar, tidak ada suatu kendala apapun, dan apabila menemukan suatu kendala, entah suara yang agak kurang jelas atau mungkin gambar dan sebagainya, silakan Anda komunikasikan dengan wali kelas atau mungkin kakak-kakak OSIS melalui grup yang telah dibentuk, baik melalui grup WA atau mungkin melalui grup Telegram dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang telah disampaikan oleh kakak-kakak OSIS.
baiklah kami tersebut maupun yang sedang menyimak secara online rumah untuk acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK tersebut akan segera dimulai. Beserta wakil kepala SMK tersebut dipersilakan menempatkan diri. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Budianto selaku Kepala SMK Migas Tepung, yang kami hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala SMK Migas Tepung, yang kami hormati Ibu dan Bapak Ketua Kompetensi Keahlian SMK Migas Tepung, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SMK Migas Tepung, yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak peserta didik SMK Migas Tepung, baik yang berada di aula SMK Migas Tepung maupun yang sedang menyimak secara online dari rumah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga kita sekalian dapat digolongkan umat beliau yang dapat mendapatkan syafaatnya beliau yang akhir nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars SMK Migas Tepung. Ketiga, sambutan Kepala SMK Migas Tepung sekaligus membuka secara resmi acara MPLS tahun 2020-2021. Acara keempat, penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Kepala SMK Migas Tepung. Keenam, perkenalan. Ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama, dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars SMK Migas Tepung. Kepada hadirin baik yang berada di aula SMK Migas Tepung maupun yang sedang menyimak dari rumah secara online, kami persilakan untuk berdiri.
Jadi dibaca kembali, diikuti pula oleh para peserta didik yang telah menyimak secara online dari rumah juga dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan Kepala SMK tersebut sekaligus membuka secara resmi acara MPLS tahun 2020-2021. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Kris Budianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK tersebut, ada Bapak Jailani MPD selaku Wakil Bidang Sumber Daya Manusia. Yang saya hormati pula Ibu Sri Dwi Yulianti MPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, juga Bapak Rosidi Anwar selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana, dan juga Bapak Agus Siswanto MPD selaku Wakil Bidang Humas.
Yang saya hormati pula penjamin mutusko Bapak Susmudjoko MPK, Ketua Adiwiyata SMK Muda Teguh, Bapak Kuncoro ST, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian SMK Muda Teguh, ada K3 bidang komisinan Bapak Adi Firly ST, Bapak Eko Budi Santoso, K3 Elektronika Industri, Bapak Gunawan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak Dwi Purwanto Teknik Otomotif PKN, dan K3 bidang perminyakan Bapak Dani Yudanto, K3 bidang pemboran gas Bapak Solikin ST, Teknik Produksi Migas, dan Ibu Yeni Pratiwi, Teknik Pengolahan Migas dan Petrokimia, serta Bapak Ibu Guru, karyawan yang saya hormati pula, dan juga anak-anakku perwakilan OSIS yang membantu jalannya MPLS, dan secara khusus anak-anakku yang sangat aku banggakan, peserta didik baru, baik yang merupakan perwakilan dan hadir di aula SMK Muda ini maupun yang berada di rumah. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat dengan SMK Muda. Anak-anakku yang saya hormati, bahwa sesuai dengan kalender akademik secara nasional, bahwa pada hari ini tanggal 13 Juli 2020 adalah merupakan awal dari tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Oleh karena itu, pada hari ini SMK Muda juga mengawali masa masuk pertama kali bagi peserta didik baru dan juga bagi peserta didik yang telah menyelesaikan 1 tahun terakhir sebelumnya, yaitu kelas 11 dan kelas 12, dan masuk secara baru. Namun dengan kondisi saat ini, di mana kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan dasar bahwa kesehatan, keselamatan bagi peserta didik, bagi tenaga pendidik, dan bagi seluruh warga sekolah adalah merupakan prioritas yang utama. Namun bahwa kependidikan harus berjalan sesuai dengan kalender akademik. Oleh karena itu, SMK Muda melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ini melalui program virtual atau daring. Dan kepada anak-anakku yang secara perwakilan mewakili ketujuh kompetensi keahlian dan dapat datang di aula ini, saya juga mengucapkan terima kasih, dan juga kalian adalah menjadi perwakilan
karena kondisi yang saya sebutkan tadi di atas, sehingga teman-teman kalian tentunya yang masih berada mungkin jauh dari kota Cepu ini, bahkan banyak yang masih berada di luar pulau dengan kondisi daerah yang juga masih sangat rentan untuk kondisi penularan dan wabah virus COVID ini. Oleh karena itu memang untuk saat ini belum tepat kalau kita undang untuk datang di sekolah. Ada anak-anakku semuanya dapat hadir di sekolah. Tentu kalian sudah sangat merindukan seperti apa sekolah yang baru di SMK Midas ini bagi anak-anak didik yang baru. Anak-anakku sekalian, bahwa mulai hari ini tanggal 13 Juli sampai dengan nanti selama 3 hari sampai dengan tanggal 15 Juli kalian akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Tujuannya adalah tentu saja agar sebagai siswa SMK Midas kalian betul-betul mengenal sekolah kalian, bukan saja mengenal secara fisik letaknya, gedungnya, tetapi lebih daripada itu kalian harus mengenal bagaimana kondisi sebenarnya SMK Midas, program-programnya, fasilitas, sarana pendidikannya, baik teori maupun praktik, bapak ibu gurunya, dan juga tentu saja hal-hal yang dapat kalian kembangkan di SMK Midas sesuai dengan hobi kalian tentunya. Tetapi di samping itu kalian juga harus mengenal kurikulumnya seperti apa, caranya seperti apa, dan tentu saja tata tertib yang harus kalian ikuti juga adalah bahwa MPLS ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat sesuai dengan tujuannya, yaitu bahwa dapat diterima oleh anak-anakku, bukan saja yang di sini, karena yang di sini hanya 7 orang dan hanya mewakili kompetensi keahlian, tetapi yang ada di rumah. Dan saya ingin menyapa anak-anakku yang di rumah. Kalian sudah siap untuk menerima MPLS ini? Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi, bahwa dan resapilah baik-baik apa yang menjadi inti, apa yang menjadi makna MPLS, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian sehingga dapat melaksanakan pendidikan di SMK Midas sesuai dengan tujuan dari kalian untuk belajar di Midas dan harapan yang baik dari orang tua kalian, sehingga kalian dapat memperoleh kompetensi keahlian yang sesuai dengan pilihan kalian, dan tentu saja itu menjadi bekal nantinya. Tetapi saya berpesan bahwa untuk mendapatkan hal tersebut harus disertai dengan kemauan yang keras, semangat yang tidak mengenal menyerah, dan tidak mengenal lelah. Dan dalam kondisi apapun, sesuai dengan moto dari MPLS ini secara nasional, yaitu waktu. Artinya adalah kalian harus belajar dimanapun kalian berada, secara model apapun, baik tatap muka, model daring, kapan saja, tidak dibatasi waktu. Oleh karena itu, belajar juga dari sumber yang banyak, bukan hanya dari guru, tapi dari banyak sumber. Itu harapan secara nasional, dan saya berharap kalian pasti mampu melaksanakan. Kuncinya adalah bahwa kalian harus bersungguh-sungguh, kalian harus tetap semangat, dan kalian harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kalian dapat tercapai, yaitu
memperoleh kompetensi keahlian sesuai keinginan kalian di SMK Migas ini dan nantinya menjadi bekal kalian untuk langkah selanjutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan untuk anak-anakku yang mengikuti dari rumah masing-masing, kalian tetap semangat, jangan kemana-mana, ikuti terus ini sampai dengan selesai besok selama 3 hari. Dan hari ini pun secara nasional nanti akan ada sapa dan salam MPLS yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi nanti juga akan memberikan sambutan, kemudian juga Bapak Direktur. Setelah ini tentu selain ini nanti oleh panitia akan diikutkan ke Dirjen dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan acara kita MPLS sampai dengan selesai sesuai jadwal pagi hari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Migas Sepuh secara daring hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyemangat peserta MPLS perwakilan dari masing-masing kompetensi keahlian diperkenankan menempatkan diri pada tempat yang telah disediakan guna mendapatkan penyematan tanda peserta dari Kepala SMK Migas Sepuh. Kepada ananda yang kami sebutkan, dimohon untuk menempatkan diri. Nikodemus dari kompetensi keahlian teknik instalasi elektronika industri. Rafil Eryandi dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Erlangga Mahindra Putra dari kompetensi keahlian teknik pemesinan. Rafael Virgo dari kompetensi keahlian teknik pemboran migas. Patricia Orhan Dibris dari kompetensi keahlian teknik pengolahan migas dan petrokimia. Liana Novita Nugroho dari kompetensi keahlian teknik produksi migas. Jadi ini berbahagia. Acara penyematan tanda peserta MPLS segera dimulai. Kepada Bapak Insinyur Tris Widianto dipersilakan menempatkan diri untuk menyematkan tanda peserta MPLS tahun 2020-2021. Bagi peserta MPLS yang mengikuti acara ini di rumah, dipersilakan untuk mempersiapkan ID card-nya, mempersiapkan tanda pesertanya untuk selanjutnya mengikuti acara bersama, acara pemakaian tanda peserta MPLS. Nikodemus dari kompetensi teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik telah disematkan tanda pesertanya. Bagi anak-anak sekalian yang mengikuti dari rumah, terutama dari kompetensi kalian di instalasi pemanfaatan tenaga listrik atau biasa kita singkat ITL, bisa mengikuti. Kemudian dari kompetensi teknik elektronika industri juga telah disematkan menuju teknik kompetensi kendaraan ringan dan juga teknik kompetensi
pengertian. Berikutnya dari kompetensi keahlian teknik pengolahan migas dan petrokimia merupakan bagian dari kompetensi keahlian perminyakan yang terbagi menjadi 3, yaitu ada teknik pengolahan migas dan petrokimia, teknik produksi migas, dan juga teknik pemboran migas. Dan di tahun ini untuk SMK Migas Cepu, khususnya untuk kompetensi keahlian teknik pengolahan migas dan petrokimia, terdapat kelas bergen. Baiklah, Ananda sekalian, untuk peserta didik baru telah disematkan tanda peserta oleh Bapak Kepala SMK Migas Cepu, Bapak Insinyur Kris Budianto. Untuk para peserta didik yang mengikuti tema dipersilakan untuk mengenakan tanda peserta juga. Dan kepada Bapak Insinyur Kris Budianto kami ucapkan dan kami perkenalkan untuk kembali ke tempat. Setelah Ananda sekalian, Ananda sudah disematkan tanda peserta yang itu menandakan bahwa Ananda sekalian mulai dari ini sampai 3 hari ke depan, Ananda sekalian sudah resmi sebagai peserta didik SMK Migas Cepu dan siap untuk mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Migas Cepu sampai selesai. Selanjutnya Ananda sekalian dipersilakan untuk kembali ke tempat. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak satu persatu. Dan di masa pandemi ini jangan lupa anak sekalian selalu jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni perkenalan. Nah, di sini kami akan mengenalkan terutama bagi para peserta didik baru, bagi yang sedang berada di SMK Migas Cepu maupun yang sedang menyimak dari rumah. Kami akan mengenalkan secara singkat Bapak Ibu dari SMK Migas Cepu yang berkepentingan pada kesempatan hari ini. Dimulai dari yang pertama, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Insinyur Kris Budianto. Bersama beliau nanti kita akan belajar bersama di SMK Migas Cepu untuk lebih maju lagi. Kemudian ada lagi Ibu Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Pendidikan Kurikulum. Beliau adalah Ibu Sri Dwi Yulianti SPD MPD. Anak-anak sekalian, bersama Ibu Sri Dwi Yulianti ini nanti akan diajak untuk selalu mengikuti perkembangan kurikulum yang tentunya selalu update, selalu kekinian. Berikutnya lagi ada Bapak Agus Deswanto SPD SAD MPD. Beliau ini adalah Wakil Kesiswaan Bidang Humas, dan nanti anak-anak sekalian jika akan mengikuti kegiatan prakerin atau dulu biasa kita kenal dengan istilah magang, nah itu nanti anak-anak sekalian akan berhubungan langsung dengan Pak Agus Deswanto. Selanjutnya lagi Bapak Rosidi Anwar STMPD. Beliau adalah Wakil Kepala di bidang sarana prasarana. Jadi anak-anak sekalian nanti kalau menemukan suatu keluhan seputar sarana prasarana SMK Migas Cepu, beliaulah yang akan bertugas untuk menanganinya secara cepat. Lanjut lagi ada Wakil Kepala Bidang Sumber Daya Manusia. Beliau adalah Bapak Muhammad Jailani SAG MPD. Beliau ini yang mempersiapkan kami, para tenaga pendidik, juga karyawan TU dan warga sekolah SMK Migas Cepu, dipersiapkan untuk siap mengikuti perkembangan zaman, siap untuk mengantarkan para peserta didik menuju yang lebih maju lagi.
Sebenarnya ada satu lagi anak-anak sekalian, yakni Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Beliau adalah Ibu Indriati Setiawati SPD MBG. Kebetulan masih ada kepentingan lain, sehingga untuk kesempatan kali ini beliau belum dapat hadir di tengah-tengah kita bersama. Namun nanti pasti Ibu Indri akan bersama kita kembali. Beliau ini mengurusi bidang kesiswaan seputar kegiatan OSIS, ekstra dan sebagainya. Selain Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah di SMK Medan Cepu yang sudah terkenal maju, terkenal terdepan, terpercaya, unggul, di sekolah kami juga memiliki yang namanya mutu penjamin sekolah. Dan yang mengetuai mutu penjamin sekolah beliau adalah Bapak Sus Mudyoko STMBD. Monggo Pak Sus, supaya Ananda sekalian bisa mengenal bagaimana toh Pak Sus Mudyoko itu, siapa tahu pernah bertemu di jalan misal. Dia ini Bapak Sus Mudyoko STMBD. Selanjutnya dan memiliki peringkat juga dan menjadikan sekolah kita semakin hijau, semakin tertata rapi, dikoordinasi oleh beliau Bapak Kuncoro ST. Untuk memperkenalkan diri kepada para peserta didik yang masih baru. Kebetulan beliau Bapak Kuncoro ini berdomisili di Cepu. Jadi siapa tahu nanti anak-anak sekalian bertemu di mana gitu bisa saling menyapa, ya supaya bisa saling mengenal. Nah beliau adalah Bapak Kuncoro bidang adiliatan. Untuk selanjutnya lagi terima kasih Pak Kuncoro. Selanjutnya lagi kita akan mengenalkan Anda sekalian dengan bendahara sekolah kita. Beliau adalah Ibu Kiswantini SE. Ibu Kiswanti ini kebetulan juga berdomisili di Cepu ya rata-rata. Nanti untuk urusan administrasi jika Anda sekalian mengalami keluhan, nanti bisa juga konsultasi langsung dengan Ibu Kiswantini. Nah, beliau ini Ibu Kiswantini. Terima kasih Bu Kiswantini. Selanjutnya Ketua Tata Usaha, beliau adalah Bapak Setio Sujatmiko SE. Jadi Anda sekalian nanti jika berurusan dengan semisal legalisir atau mungkin berurusan seputar butuh surat pengantar dan sebagainya, Anda sekalian bisa langsung menuju ke TU, ruang tata usaha yang berpusat di Jalan Diponegoro nomor 53 Cepu. Karena di sini kampus SMK Medan Cepu ada dua ya anak-anak sekalian. Nah, beliau ini Bapak Setio Sujatmiko, ketua dari tata usaha kita. Terima kasih Pak Setio. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan berpindah setelah tadi kita berkenalan dengan kepala sekolah, wakil kepala, juga PMS dan lain-lain. Sekarang kita akan kenalan dulu dengan para ketua kompetensi keahlian atau biasa kita kenal dengan istilah K3. Dan di sini anak-anak sekalian wajib untuk mengetahui, untuk kalau bisa menghafal dan harus hafal, karena nanti setiap kegiatan apapun anak-anak sekalian akan berhubungan dengan beliau-beliau. Yang pertama, Bapak Gunawan ST. Monggo silakan. Bapak Gunawan ST ini merupakan Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik atau ITL. Nah, beliau Bapak Gunawan. Nanti anak-anak yang kompetensi keahlian ITL terutama, silakan diingat selalu beliau Bapak Gunawan. Lanjut lagi, ada Bapak Eko Budi STMPD. Beliau adalah Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri. Monggo Pak Eko. Biasa kita sapa dengan nama Pak Eko, tapi bukan berarti Pak Eko bukan begitu, guys. Ini beliau Pak Eko. Dan di SMK Migas yang disapa dengan nama Pak Eko tidak hanya satu, kebetulan ada lagi. Siapakah beliau yang lain?
Nanti kalau Anda sekalian sudah masuk ke SNM tersebut pasti akan tahu. Selanjutnya lagi yang ketiga, Bapak Dwi Purwanto ST. Beliau merupakan Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dan tahun ini kelas otomotif terbagi menjadi 3. Ini Pak Dwi, teknik otomotif terbagi menjadi 3 kelas. TKA, TKB, TKC. Oke, terima kasih Pak Dwi, bisa kembali lagi ke tempat. Selanjutnya lagi Bapak Adi Sukma Firly, SPD. Beliau adalah Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Nah, ini beliau Pak Adi. Kelas pemesinan juga kelasnya banyak, seperti halnya TKR, terbagi menjadi 3 kelas juga. Ya, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya dari jurusan perminyakan dan terbagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama ada Bapak Dani Yudanto ST. Beliau adalah Ketua Teknik Pemboran migas. Dan di sini untuk anak-anak pemboran semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Berbeda dengan jurusan yang lain, gitu ya. Nah, ini untuk Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Lanjut lagi Ibu Yeni Pratiwi MT. Beliau adalah Ketua dari Kompetensi Keahlian Teknik Pengolahan Migas dan Petrokimia. Ini satu-satunya K3 yang perempuan ini, Bu Yeni ini. Terima kasih Bu Yeni. Dan untuk kelas PMP tahun ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada kelas boardingnya juga. Dan peminatnya sangat banyak, termasuk anak-anak yang dari luar daerah. Selanjutnya lagi yang terakhir adalah Bapak Muhammad Solikin ST. Beliau adalah Ketua Kompetensi Keahlian dari Teknik Produksi Migas. Nah, beliau ini Pak Solikin. Terima kasih Pak Solikin. Demikianlah anak-anak sekalian untuk K3 dari masing-masing kompetensi keahlian. Kira-kira masih semangat gak ini? Nah, dimohon untuk tetap stay, tetap selalu menyimak sampai acara selesai dan jangan sampai bosan. Ingat-ingat itu. Kalau nantinya di rumah merasa sudah mulai lelah, capek atau apa, nah bisa sambil mungkin disediakan minum air putih atau apa supaya nggak terlalu ngantuk, nggak terlalu bosan ya. Dan saya jamin kalau anak-anak sekalian terus konsentrasi pasti tidak akan ngantuk. Apalagi ini masih awal ya. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian akan saya perkenalkan dengan wali kelasnya. Selama ini anak-anak sekalian ketemunya wali kelas baru di grup, baru dihubungi untuk dimasukkan grup, baru sebatas itu ya. Belum tahu wajahnya ya, belum tahu juga kira-kira beliaunya ini seperti apa kan belum tahu. Bahkan ada kalanya 1-2 siswa yang belum tahu nama lengkapnya dari masing-masing wali kelas. Nah, langsung saja. Yang pertama Ibu Ana Nur Ayu Laili MPD. Beliau adalah wali kelas dari Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik atau ITL. Nah, beliau adalah Ibu Ayu, nama sapaannya. Terima kasih Bu Ayu. Untuk selanjutnya ada Bapak Zainal Arifin STMPD. Beliau adalah wali kelas dari Teknik Elektronika Industri. Beliau biasa disapa dengan nama Bapak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya lagi ada Bapak Dwi Indra Setio Utomo SPD dari kelas Teknik Pemesinan A. Beliau biasa kita sapa dengan sapaan Bapak Indra, dan beliau ini kebetulan guru olahraga. Nah, nanti siap-siap anak-anak pemesinan bikin lebih sehat ya. Nah, beliau ini Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Selanjutnya lagi ada Ibu Tri Sulistiawati SPD MPD. Beliau wali kelas dari kelas Teknik Pemesinan B. Dan biasa disapa dengan sapaan Ibu Tri. Beliau Ibu Tri. Ya, terima kasih Bu. Lanjut lagi Bapak Dr. Andes Ahmad Bayhaqi MPD.
dari kelas teknik pemesinan C yang kebetulan pada kesempatan kali ini sedang ada kepentingan sehingga belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau untuk anak-anak kelas teknik pemesinan C, beliau ini biasa kita sapa dengan nama Bapak Bayhaqi atau Bapak Bay. Selanjutnya kita lanjut ke teknik kendaraan ringan otomotif. Yang pertama ada Bapak Erwin Hartansyo, SPDT MPD. Beliau ini dalam keseharian kita sapa dengan nama Bapak Erwin. Ini dari kelas PKRA, wali kelasnya Bapak Erwin. Kita terlihat ya. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Selanjutnya ada Ibu Ika Arianti SPD. Beliau adalah wali kelas dari PKRB, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif B. Dan kita menyapanya Ibu Ika. Nah, dia Ibu Ika. Terima kasih Ibu Ika. Dan yang selanjutnya lagi ada Siti Yeni Sulistiawati MPD. Beliau adalah wali kelas PKRC. Dan kebetulan saya sendiri, saya maju juga ya, biar terlihat oleh anak-anak TKRC. Nah, halo anak-anak TKRC yang tadi WA-nya belum saya balas, maaf ya. Ini sedang bertugas dulu ya. Terima kasih untuk yang TKRC sudah cukup. Selanjutnya kita pindah ke perminyakan ya anak-anak. Ini yang jurusan perminyakan, yang dari jauh, terutama simak dengan baik-baik ya. Yang pertama ada Ibu Siti Nikmatul Izzah ST. Beliau adalah wali kelas dari teknik pemboran migas. Jadi meskipun siswanya tidak ada yang perempuan, tapi wali kelasnya perempuan karena sesuai dengan keahliannya. Nah, beliau ini Ibu Siti Nikmatul Izzah. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita pindah ke pengolahan. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Surana MPD. Beliau merupakan wali kelas dari teknik pengolahan migas dan petrokimia A. Bapak Surana ini karena kebetulan namanya lumayan singkat, padat, dan jelas, jadi kita menyapanya tetap Pak Surana gitu. Oke, terima kasih Pak Surana dari KMPA. Selanjutnya ada Ibu Arif Fitriawati. Ibu Arif Fitriawati ini merupakan wali kelas dari teknik pengolahan migas dan petrokimia B. Dan dalam keseharian kita sapa dengan nama untuk yang kelas boarding. Nah, siap-siap. Beliau adalah Ibu Fitria Halim SPD. Beliau adalah wali dari teknik pengolahan migas dan petrokimia boarding. Nah, ini yang boarding, wali kelasnya. Kita biasa menyapa dengan nama Ibu Halim. Ya, beliau ini dari jauh, dari daerah Tuban. Jadi bagi anak-anak yang jauh-jauh jangan khawatir. Beliau nanti akan bisa menukarkan ilmu-ilmunya, termasuk sharing pengalaman dari jauh ke tepuh, tapi tetap terasa. Gitu. Selanjutnya lagi, yang terakhir, dari teknik produksi migas, beliau adalah Ibu Umi Muyasaroh, SPD. Dan dalam keseharian kita sapa dengan nama Ibu Umi. Ya, sudah Ibu Umi kan gitu ya. Nah, itulah. Terima kasih Bu Umi. Baiklah hadirin sekalian, anak-anak peserta MPLS, baik yang ada di aula maupun yang sedang mengikuti secara online dari rumah. Untuk acara perkenalannya sudah selesai. Kira-kira masih ingat tidak tadi kira-kira? Siapa-siapa tadi yang sudah kita kenalkan? Ingat tidak ya? Nah, saya harap minimal kalau belum bisa mengingat semua karena banyak, minimal ingat wali kelasnya. Nah, setelah anak-anak ingat siapa wali kelasnya, siapa nama sapaannya, ingatlah nama-nama dari wakil kompetensi kalian masing-masing. Setelah itu baru naik lagi, ingatlah mulai dari adiwiyata tadi siapa, bendahara, ketua TU, termasuk juga PMS dan juga para bapak ibu wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah. Itu wajib diingat ya anak-anak sekalian karena sangat penting sekali. Jangan sampai anak-anak sekalian
di sekolah SMK Megasepu ditanya siapa kepala sekolahnya bingung. Nah itu kurang pas ya, kurang etis. Jadi harapannya hari ini kita kenalkan anak-anak sekalian bisa merekam dalam memori, bisa mengingatnya. Nanti kita ulang-ulang terus supaya nanti lama-lama anak-anak sekalian bisa ingat terus. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah, karena ini acara perkenalannya telah selesai, sudah usai. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup acara, kita masuk ke acara doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Jelani SKD MTQ. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un wa la fis samaa'i wa fis samii'il 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un wa la fis samaa'i wa fis samii'il 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un wa la fis samaa'i wa fis samii'il 'aliim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatil ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana fa'alna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan famin baladi Indonesia hadza khassa wa min badal muslimin ma'a innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi yang berbahagia, baik yang berada di aula SMK Megasepu maupun anak-anak yang sedang menyimak acara MPLS ini secara online dari rumah, tiba saatnya kita di penghujung acara, yakni acara penutup. Namun demikian, saya ingatkan kembali bagi anak-anak yang sedang menyimak secara online dari rumah, jangan dimana dulu, jangan sampai nanti anak-anak sekalian akan menerima materi pada hari pertama ini. Jadi jangan kemana-mana dan selalu disiapkan, selalu standby dengan alat tulisnya, baik buku maupun pulpen yang siap untuk mencatat segala materi-materi yang penting. Itu pengingat untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah. Dan pada penghujung acara ini, saya sendiri sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian maupun anak-anak sekalian. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan para bapak kepala sekolah juga bapak ibu wakil kepala sekolah, dikarenakan padatnya acara pada kesempatan hari ini, maka bapak kepala sekolah beserta para bapak ibu wakil kepala sekolah kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan apabila masih banyak agenda, bapak ibu dipersilahkan untuk melanjutkan kembali agendanya, dan terima kasih. Terima kasih pula untuk para undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini, baik dari Ketua PMS, Adiwiyata, Bendahara Sekolah, Ketua Tata Usaha, Bapak Ibu K3 maupun Bapak Ibu Wali Kelas, semuanya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan
Saya ucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.